Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat silaturahmi, nikmat panjang umur, nikmat beraktivitas, nikmat berusaha, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang rajin ya, atau yang sadar akan nikmat yang harus disyukuri, sehingga akhirnya kita tidak digolongkan sebagai orang yang lalai dari bersyukur ya. Selanjutnya, setelah kita memuji Allah, menyampaikan tahmid yakni kalimat syukur alhamdulillah, dan tak lupa kita sempurnakan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita membahas sesuatu yang bermanfaat, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa kita pada kesempatan hari ini Allah menyempurnakan iman Islam kita, tauhid dan ma'rifah kita, menyempurnakan juga keyakinan kita, dan menyempurnakan daripada istiqomah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tamimna bil iman, wa tamimna bil Islam, wa tamimna bil tauhid, wa tamimna bil ma'rifah, wa tamimna bil i'tiqad, wa tamimna bil istiqamah. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini saya coba menyampaikan sebuah kisah Luqmanul Hakim ya, di dalam kitab An-Nawadir ya, karangan daripada Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah ya, Syekh Syihabuddin Ahmad ibni Salamah Al-Qalyubi ya. Kisah ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Kisah ini bisa kita jadikan pelajaran buat diri kita ya. Apa ceritanya? Bagaimana? Nah, begini ceritanya. Diceritakan dalam kisah ini, Luqmanul Hakim disuruh oleh seseorang untuk menyembelih seekor kambing. Yang punya kambing ini itu minta kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqman, tolong sembelihkan saya kambing ini. Kemudian nanti setelah disembelih, dikuliti, dicacah, dibersihkan, tolong bagian yang paling buruk, bagian yang paling kotor, bagian yang paling tidak diinginkan oleh orang, bawa ke saya." Jadi bagian yang paling kotor, yang paling buruk, yang paling banyak orang tidak suka, tolong nanti bagian itu anterin ke rumah saya. Selebihnya buat kamu, buat keluarga kamu. Itu kata-kata dari yang ngasih kambing tadi. Singkat cerita, setelah disembelih, dikuliti, dibersihkan, Luqmanul Hakim datanglah ke rumah orang itu dengan membawa bagian dari kambing itu. Dua bagian yang dibawa. Apa itu? Yang pertama hatinya kambing, yang kedua lidahnya kambing. Udah tuh, yang punya kambing, oh ternyata ini bagian yang tidak disukai oleh orang, bagian yang paling buruk, bagian yang paling kotor. Udah tuh. Nah, keesokan harinya orang ini datang lagi kepada Luqmanul Hakim. "Wahai Luqmanul Hakim, tolong sembelihkan kambing ini. Nah, nanti setelah disembelih, setelah dikuliti, anterin dah ke rumah saya bagian yang paling disukai orang, bagian yang paling enak, bagian yang paling nikmat ya.
Nah, Luqmanul Hakim pun tanpa banyak bicara langsung mengerjakan apa permintaan tetangganya itu. Nah, setelah dibersihkan, disembeli, semuanya bersih, Luqmanul Hakim mengantarkan bagian yang diminta oleh yang punya kambing tadi. Apa yang dibawa? Ternyata yang dibawa adalah sama seperti yang kemarin, yaitu bagian lidah dan bagian hati. Nah, ketika yang punya kambing ini melihat yang dibawa oleh Luqmanul Hakim ternyata masih isinya sama, yaitu hati dan lidahnya kambing, maka yang punya kambing ini dengan sedikit terkejut memberanikan diri bertanya, "Wahai Luqmanul Hakim, kenapa ini? Kemarin kan saya minta yang paling buruk, yang paling tidak disukai, yang paling kotor. Kamu kirim ke rumah saya hati dan lidah kambing. Nah, sekarang saya minta bagian yang paling nikmat, yang paling enak, yang disukai oleh orang lain, yang paling banyak disukai oleh orang, kamu kirim lagi, tapi dengan kiriman yang sama, yaitu hati dan lidah. Ini kenapa ini? Nah, ada apa ini dengan hati dan lidah ini? Lalu Luqman menjawab, "Wahai tuanku, wahai tetanggaku, tidak ada yang paling buruk ketimbang lidah dan hati. Ya. Bila keduanya buruk, maka yang lainnya buruk. Dan tidak ada yang paling bagus dari hati dan lidah. Ya. Ketika itu bagus, maka yang lainnya bagus." Nah, dari kisah singkat ini kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa manusia itu tergantung hatinya dan tergantung lidahnya. Sejauh mana manusia bisa mengendalikan lidahnya dan mengendalikan hatinya, maka sejauh itulah dia meningkat derajatnya. Tapi sejauh mana dia tidak mengendalikan lidahnya dan mengendalikan hatinya, maka sejauh itu juga orang itu derajatnya akan menurun. Jadi derajat seseorang di mata Allah, di mata manusia itu sangat didominasi, sangat dipengaruhi oleh lisannya dan oleh hatinya tentunya. Nah, bicara tentang lidah dan hati, sekarang kita coba belajar bersama apa sih ciri-ciri orang yang hatinya itu keras, ya, hatinya itu mati. Nah, kalau kita mengetahui ciri-cirinya, mudah-mudahan kita bisa menghindari diri kita sehingga kita bisa menjaga lisan kita dari keburukan lisan ini. Nah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, karangan Abu Sulaiman Ad-Darami menyatakan ada 6 yang menyebabkan hati itu keras. Hati itu batu. Wah, hati ini nggak bisa menerima nasihat. Yang pertama, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini yang dikatakan penyebab hati mati, hati keras, yang pertama itu adalah orang yang banyak bicara. Kasratul kalam, banyak ngomong. Yang kedua, orang yang banyak berbuat dosa atau berbuat maksiat. Yang ketiga apa? Suka melanggar kewajiban. Hatinya mati. Orang yang suka melanggar kewajiban, hatinya mati, hatinya keras. Terus apalagi? Banyak tertawa.
Hati-hati yang suka banyak ketawa. Terus apa lagi? Kasratut ta'am, banyak makan. Terus apa lagi? Yang terakhir, ini menjadi perhatian kita juga adalah bergaul, berkumpul, berkomunitas dengan orang yang buruk agamanya. Ya. Artinya ketika kita berkumpul dengan orang yang memiliki pemahaman agamanya rendah, orang yang kesadaran agamanya rendah, maka ketika kita bergaul dengan mereka tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan kita, maka disitulah kita akan terjangkit yang namanya penyakit keras hatinya. Ya. Makanya hati-hati dalam berkumpul dengan orang. Ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan barang siapa yang berkumpul di sebuah tempat yang dimana tempat itu tidak disebut nama Allah, maka hakikatnya perkumpulan itu adalah perkumpulan yang disajikan di tengah-tengahnya itu bangkai. Ya. Maka orang yang duduk di sebuah kumpulan, komunitas, sebuah kelompok yang di situ tidak disebut nama Allah, maka hakikatnya kata ulama ini itu seperti berkumpul di tengah-tengahnya ada bangkai. Nauzubillah summa nauzubillah. Terus yang selanjutnya, hati yang mati atau hati yang keras itu ya adalah kalau kita merujuk kepada kondisi hati yang demikian, itu dilihat dari kacamata spiritual, kacamata diniyah, kacamata keagamaan, orang-orangnya itu adalah memiliki ciri-cirinya seperti ini. Nah, kalau kita tahu ciri-cirinya ini, mungkin kita bisa lebih mawas diri ya. Yang pertama, orang yang hatinya keras atau mati itu dia tidak memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai agama, nilai-nilai ketuhanan. Ya, dia tidak memiliki kepekaan itu. Jadi ya udah, dia hanya memikirkan bagaimana dunianya, bagaimana keuntungan profit penjualannya, bagaimana keuntungan dari bisnisnya. Hanya seputar itu aja, hanya seputar dunia. Nah, ini ciri-ciri orang yang hatinya mati. Terus yang kedua, ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak menyesal, dan dia juga ketika melakukan dosa, dia juga dengan enteng gitu, dengan mudah, tanpa rasa takut, tanpa rasa gelisah, tanpa ada rasa was-was. Nah, kalau ada orang yang melakukan sebuah dosa tapi dia tidak memiliki rasa takut, rasa was-was, khawatir, maka itu ciri-ciri dari orang yang memiliki hati yang mati, hati yang keras ya. Terus yang selanjutnya ini udah pasti. Kenapa? Orang yang hatinya keras itu dia tidak memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang istimewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia memiliki hubungan yang kuat kepada Allah, pasti Allah akan melindungi dia. Allah pasti menjaga dia. Ya, karena dia menjauh dari Allah, makanya dia tersesat. Tersesat di jalan yang terang. Lingkungannya baik tapi dia sendiri tidak baik. Ya, komunitasnya baik tapi dia sendiri tidak baik. Nah, ini artinya orang-orang yang memiliki hati yang keras. Jadi bagaimana cara kita supaya terhindar dari hati yang keras? Ya, yang pertama kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah bagaimana caranya? Menjalankan apa-apa yang diperintah, menjalankan. Terus apa? Menjauhi apa-apa yang dilarang. Terus apa? Mengikuti ya hadis nabawi, hadis Nabi, baik hadis fi'liyah, perbuatan Nabi, baik hadis kauliyah, ucapan Nabi,
baik hadis takririyah yang merupakan ketetapan Nabi, ikuti. Maka dengan kita mengikuti Allah, mengikuti Nabi, maka kita akan dihidupkan hati kita. Terus apalagi? Terus mencari ilmu. Dengan orang yang terus belajar, dengan orang yang terus menuntut ilmu, terutama ilmu agama, maka dia akan terhindar dari hati yang mati, hati yang keras. Terus apalagi? Bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh maupun solehah, orang-orang yang selalu mengingatkan kita kebaikan, orang-orang yang selalu mengingatkan kita tentang akhirat. Ya, makanya ada ulama yang mengatakan, kalau kamu tidak menemukan orang baik di sebuah tempat, di suatu kondisi, maka hakikatnya Allah sudah memilih kamu untuk menjadi orang baik itu. Nah, ya, jadi ayo, hidup ini pilihan. Di kebaikan yang kita lakukan atau keburukan yang kita lakukan. Kalau kita menjadi orang baik, lakukan kebaikan. Kalau kita menjadi orang buruk, lakukan keburukan. Udah, itu pilihan buat kita, ya. Walaupun hakikatnya semua dari Allah, tapi Allah sudah memberikan kita undang-undangnya, memberikan kita aturannya, mengutus kepada kita Rasulnya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menyalahkan Allah karena pilihan kita, ya. Sudah jelas sekali. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yang dapat kita lakukan juga adalah jangan pernah tinggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kita akan lebih tenang, kita akan lebih dijaga sama Allah. Ya. Zikir itu boleh dengan ucapan, dengan suara, dengan lisan, dengan jahar, dengan jelas, boleh, silakan. Atau mau dalam hati, silakan dengan hati. Ya, mau zikir yang mana? Ya, silakan. Semua bisa kita jadikan zikir selama itu hal yang baik, hal yang positif. Ya, mau yang panjang silakan, yang pendek juga boleh. Mau dari ayat Al-Quran silakan, mau dari hadis Nabi silakan, mau yang dicontohkan oleh para ulama silakan. Ya, jadi kita jangan sampai ada mindset di pikiran kita, wah ini mah Nabi nggak mencontohkan, tapi ulama melakukan. Nah terus kita menyalahkan ulama. Nauzubillah, emang kita siapa menyalahkan ulama gitu kan? Yang mau ikuti ulama silahkan, tapi jangan sampai kita menyalah-nyalahkan, ya. Karena ulama itu luar biasa, ya. Al-ulama warasatun anbiya. Ulama itu pewaris dari Nabi, ya. Nah, orang-orang yang hidup zaman sekarang yang keulamaannya itu belum tersertifikasi, ya. Belum standar lah, ya. Artinya janganlah kita menyalah-nyalahkan ulama-ulama zaman dahulu yang sudah mengarang ratusan bahkan ribuan kitab buat kita. Ada orang yang zaman sekarang muncul menyalah-nyalahkan Imam Al-Ghazali lah, menyalah-nyalahkan Imam 4 mazhab lah, ya, menyalah-nyalahkan ulama-ulama fikih lah dengan ijtihad-ijtihad mereka dengan dalih Nabi tidak melakukan. Waduh. Kalau Nabi tidak melakukan, itu bukan berarti dilarang. Bukan berarti itu menjadi haram. Itu saja, ya. Jadi sekali lagi, ayo terus belajar, ya. Kalau bisa gurunya jangan satu. Cari guru sebanyak-banyaknya biar kita luas wawasan keislamannya, ya. Kalau cuma satu gurunya, terus kita fanatik sama guru itu, ya kalau fanatiknya positif bagus, tapi kalau fanatiknya negatif, merasa paling benar, satu-satunya yang paling betul, yang paling benar, nah ini repot. Ya, baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita terhindar dari lisan yang tidak baik, dari lisan yang kotor, dari lisan yang menyakiti orang. Dan juga kita mohon kepada Allah agar kita diberikan hati yang selamat, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.